Warga Gaza dan rekan sesama jurnalis menggelar prosesi pemakaman untuk jurnalis Al Jazeera Anis Al-Sharif dan Muhammad Krekeh yang tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan tenda mereka di Gaza Barat. Tangis warga Gaza mengiringi jenazah jurnalis Al Jazeera saat akan dimakamkan. Sejumlah jurnalis tak kuasa menahan tangis kehilangan rekannya akibat serangan Israel. Lima jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Ashifa di kota Gaza pada Senin waktu setempat. Kelima jurnalis terbunuh saat Israel menyerang tenda yang mereka tempati di luar kompleks rumah sakit. Dari lima jurnalis yang terbunuh, salah satunya Anas Al-Sharif. Militer Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Sejumlah negara terus mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur udara di tengah niat Israel untuk menguasai seluruh wilayah itu. Sekitar 2 juta orang di Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Banyak paket makanan yang dijatuhkan melalui udara tercebur ke Laut Mediterania atau mendarat di zona merah yang dikuasai militer Israel. Warga Palestina mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan tepung dan kebutuhan pokok lainnya. Israel membatasi masuknya truk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kantor media pemerintah di Gaza menyebut hanya 1.334 truk bantuan dari total 9.000 truk yang seharusnya diizinkan masuk ke Gaza dalam 15 hari terakhir. Situasi ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Saat ini Gaza menghadapi krisis kelaparan parah yang telah membuat ratusan kematian, terutama dari kalangan anak-anak dan malnutrisi ekstrem yang mengancam ribuan lainnya. Krisis ini dipicu pembatasan akses bantuan yang ketat, blokade, serta perusakan infrastruktur vital seperti rumah sakit dan pabrik roti akibat perang. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Kalau kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret mengalami peningkatan. Jadi setiap hari ngeluarin 20.000 untuk hari-hari. Kurang lah, kalau 20.000 beli apaan? Ada apaan sih? Berkas Kompas, Selasa 12 Agustus.